geram dengan kasus korupsi yang terjadi di program makan bergizi gratis atau MBG. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyerukan agar para koruptor di program prioritas pemerintah itu dijatuhi hukuman mati. Tidak hanya merugikan negara triliunan rupiah, tindak pidana tersangka Dadan Hindayana CS juga dianggap sudah keterlaluan dan memenuhi keadaan tertentu. Publik dibuat geram dengan terungkapnya praktik korupsi program makan bergizi gratis. Saking krusialnya program pemenuhan gizi anak-anak itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan hukuman mati sangat layak dipertimbangkan bagi para koruptor yang terbukti bersalah. Meski Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru telah menggeser pidana mati dari hukuman pokok menjadi pidana khusus dengan syarat ketat, Mahfud memastikan celah hukum pidana mati tetap bisa diterapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor, hukuman mati dapat dipertimbangkan apabila korupsi dilakukan dalam kondisi tertentu yang menimbulkan dampak luar biasa terhadap masyarakat dan negara. Mahfud menganggap tindakan Dadan Hindayana CS sudah memenuhi unsur tersebut. Bisa enggak dihukum mati? Saudara, hukuman mati itu ada di Undang-Undang Hukum Pidana kita. Korupsi yang dilakukan jika negara dalam keadaan krisis, maka bisa dijatuhi hukuman mati. Menurut KUHP yang sekarang, hukuman mati itu bukan hukuman pokok, tapi hukuman khusus dengan pertimbangan khusus, dan itu tadi. Tapi kan belum ada koruptor kelas kakap yang triliunan itu yang dihukum mati, tidak ada. Kalau narkoba udah banyak yang dihukum mati, pembunuhan berencana banyak, pengkhianatan terhadap negara banyak, tapi koruptor belum. Mestinya dalam skala tertentu, kalau sudah disebut T atau ratusan miliar merugikan negara gitu, di atas 100 miliar, jangan hukuman maksimalnya, jangan hanya hukuman seumur hidup, tapi di atas itu dengan pertimbangan khusus, hukuman mati bisa. Mahfud mendesak aparat penegak hukum tidak main-main dan berhenti hanya pada pucuk pimpinannya saja. Mantan Menko Polhukam itu mencium adanya proses menyimpang yang sudah berlangsung lama di dalam tubuh Badan Gizi Nasional. Ia meyakini ada aktor-aktor lain yang ikut bermain di balik program andalan Presiden Prabowo Subianto itu. Untuk korupsi menurut saya, yaitu hukum mati. Sekarang pada takut. Kadangkala sudah terlanjur nangkap orang loh ini, begitu tangkap, oh, kok orangnya ini, di belakangnya ini, nggak jadi. Macet, padahal sudah tersangka. Ya, sudah tersangka. Ini tersangka udah dipanggil sih, ya udah. Inilah draft tersangkanya udah beredar di mana-mana meskipun kemudian dibantah. Tapi ada permainan politik kan, oh, itu jangan, itu menyangkut ini. Bagi Mahfud sangat tidak masuk akal jika praktek lancung sebesar ini bisa berjalan mulus dalam waktu yang lama tanpa terdeteksi. Ia meminta penyidik bergerak progresif untuk membongkar sistem yang rusak di internal Badan Gizi Nasional. Ketegasan hukum dalam kasus ini bisa menjadi efek jera yang nyata, sebab korupsi di Indonesia sudah menjadi kejahatan luar biasa yang terus berulang. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.